Shalom. Salam karis, salam kasih karunia. Izinkan saya untuk mengucapkan selamat tahun baru 2021. Mana tepuk tangan nih semuanya? Luar biasa, dengan wajah yang penuh sukacita kita sambut tahun 2021 dengan penuh kemenangan. Amin saudara. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat. Karena Tuhan luar biasa. Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur di sepanjang tahun 2020. Apapun yang kita alami, kita mau selalu bersyukur. Amin saudara. Kita tundukkan kepala, kami bersyukur Bapa. Ayo bersyukur. Kami sudah masuk di tahun yang baru. Tahun yang penuh kemenangan. Tahun penuh mujizat. Kau luar biasa Tuhan. Kamu selalu bersyukur Tuhan. Kami selalu mau bersyukur Tuhan. Seberat apapun kami mau mencoba Tuhan. Karena kami tahu di depan sana Engkau luar biasa. Di depan sana ada satu sinar yang luar biasa. Ada satu kemenangan yang kami bisa raih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kuduskan tahun 2021 dengan penuh sukacita. Sucikan tiap-tiap kami ya Bapak. Saat ini kami mau datang menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Amin Yesus. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Dengan segenap hati kita katakan selalu bersyukur. Ini Tuhan, syukur kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Yes Lord. Amin Yesus. Lebih semangat kita katakan, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku Bapakku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Berikan penyembahan yang terbaik. Haleluya. Kurma bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku setia yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, ini penyembahan kami Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi Bapak. Kami mau bernyanyi untuk Engkau, karena Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Dan kami siap untuk memasuki tahun 2021. Siap untuk memasuki musim yang baru. Siap untuk meraih berkat yang baru. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji Engkau. Amin. Yes. Mana berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa. Kita memasuki gerbangnya Tuhan. Amin saudara. Lebih semangat lagi, lebih dalam lagi, karena Dia sungguh baik. Amin. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, Dia sungguh baik, yes. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Kami nyanyikan pujian bagi Tuhan. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, kasih setia selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Kasih-Nya tak
pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. One more, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Amin. Mana tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan? Yes. Siap untuk memasuki berkat yang baru, siap untuk masuk musim yang baru. Amin, saudara. Kemuliaan buat kita Yesus Kristus. Sekarang masuk dalam berkat yang baru, masuk dalam musim yang baru. Kau nyatakan hidupku di dalamku, masuk dalam berkat yang baru, masuk dalam musim yang baru. Rancangan indah terjadi dalamku. Lebih semangat dikatakan, sekarang masuk dalam berkat yang baru, masuk dalam musim yang baru. Kau nyatakan hidupmu di dalamku. Masuk dalam berkat yang baru, masuk dalam musim yang baru. Rancangan indah terjadi dalamku. Katakan sekarang, sekarang masuk dalam berkat yang baru, masuk dalam musim yang baru. Kau nyatakan hidupmu di dalamku, masuk dalam berkat yang baru, masuk dalam musim yang baru. Rancangan indah terjadi dalamku, rancangan indah terjadi dalamku, rancangan indah terjadi dalamku. Yes, yes. Kita siapa yang kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan? Kita siapkan telinga kita siapkan pikiran kita. Yesus, Engkau adalah juru selamatku. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami. Kami bersyukur. Amin, Yesus. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanku. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Amin Bapa, bersyukur
bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan bersama dengan segenap hati, Yesus. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Dengan segenap hati kita katakan Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Amin. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Terima kasih Pak. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita patut mengucap syukur kepada Allah oleh karena kasih karunia-Nya. Kita telah melalui tahun 2020 yang penuh dengan pergumulan dan tantangan karena pengaruh COVID-19 yang menjangkau seluruh dunia ini. Karena kemurahan Allah, kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini. Kita memasuki tahun 2021. Sebagai orang percaya kita harus yakin bahwa hidup kita milik Tuhan. Bahwa kita ada di dalam Tuhan. Dan Dia, Immanuel, Allah, menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema Providentia Dei, pemeliharaan Allah. Firman Allah terambil dari Kolose 1 ayat 17, kita dengarkan pembacaan firman Allah tersebut. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dalam Alkitab yang terbuka disebutkan, ia sudah ada sebelum segala sesuatu, dan segala sesuatu ditopang bersama-sama dalam Dia. Sebelum segala sesuatu ada, ia sudah ada. Alkitab berkata pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ia, Allah, sudah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Allah tidak berawal
tidak berakhir. Dia sudah ada. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, yang telah diciptakan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Providentia Dei, providentia Allah. Allah memelihara, Allah menopang, dan Allah mengarahkan. Di dalam Ibrani 1 ayat 3, mari kita dengarkan pembacaan firman Allah. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia menopang segala sesuatu. Di dalam Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ayat ini berbicara tentang Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah kemuliaan Allah, cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Yesus menyatakan pribadi Allah kepada semua umat manusia. Yesus adalah firman Allah yang hidup. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan Dia ada bersama-sama dengan Allah. Dan Alkitab mengatakan bahwa Ia menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, betapa ajaib dan luar biasanya Tuhan Yesus. Bayangkan Ia menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Bagaimana Ia menopang bumi ini? Bagaimana Ia menopang matahari? Bagaimana Ia menopang bintang-bintang? Bagaimana Ia menopang alam semesta ini? Itu tidak bisa kita pikirkan atau bayangkan dengan akal budi kita yang sangat terbatas. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, dan Dia menopang segala sesuatu. Bahkan Dia menopang kita sekalian. Mazmur 54 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Ya, Tuhanlah yang menopang aku, kata pemazmur. Tanpa Tuhan kita tidak ada. Tanpa topangan Tuhan kita semua akan jatuh dan tergeletak. Tetapi puji Tuhan, Dia menopang hidup kita. Mazmur 37 ayat 23 dan ayat 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang orang-orang percaya. Dia menopang orang yang hidup berkenan kepadanya. Bahkan dikatakan dalam firman Allah, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ada pada hari ini, kita masih hidup sampai hari ini, kita bisa melewati 2020. Meskipun banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, tetapi karena Tuhan yang menopang kita, kita ada hari ini. Kita patut mengucap syukur kepada Allah. Allah yang begitu baik, sungguh baik dan sangat baik. Yang memegang kita, yang menopang kita, supaya kita tegak berdiri. Dan supaya kita terus melangkah maju di dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ia memelihara kita. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau.
Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tuhan memelihara ciptaan, apalagi manusia, dan secara khususnya anak-anaknya. Tahun 2021 ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Tetapi satu hal yang kita harus percayai, bahwa Dia yang memelihara kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita, dan Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Apabila kita percaya kepada Dia, apabila kita tidak khawatir, apabila kita mencari kerajaan. Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita butuhkan ya Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, dalam nama Yesus telah disediakan oleh Allah. Segala kebutuhan kita rohani, jasmani, materi, kesehatan, kekuatan, keuangan, kesembuhan dimiliki oleh Tuhan. Dan disediakan oleh Tuhan dalam kelimpahan bagi setiap orang yang percaya. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, jangan khawatir. Alkitab berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ia adalah Bapa kita yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Dia lebih baik daripada Bapa yang terbaik yang ada di dalam dunia ini. Dia jauh lebih baik daripada orang tua yang terbaik sekalipun yang ada di dalam dunia ini. Dia Allah Bapa yang maha tahu, dan Dia tahu kebutuhan kita, termasuk kebutuhan masa yang akan datang. Providensia Allah memelihara kita. Allah mengerjakan hal-hal yang luar biasa untuk menjaga, melindungi, memelihara kita setiap hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tempat yang teraman adalah di dalam Tuhan. Tempat yang penuh dengan kelimpahan adalah di dalam Tuhan. Tempat yang penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita ada di dalam Tuhan. Yesus Kristus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan Yesus memberikan hidup berlimpah-limpah bagi setiap orang yang percaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan sekolah anak-anakmu. Jangan khawatir akan pekerjaanmu atau usahamu. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Allah. Karena Dia tahu yang terbaik untuk hidupmu. Dan Dia menyediakan yang terbaik. Haleluya. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Kadang kita tidak setia kepada Dia, tapi Dia tetap setia. Karena itu jadilah orang yang setia kepada Tuhan. Setia kepada panggilan Tuhan. Setia mengiringi Tuhan. Setia melakukan firman Allah. Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu. Dia adalah sumber kekuatan kita. El Gibor, Allah yang perkasa. Allah adalah kekuatan kita. Dia adalah sumber kekuatan kita setiap hari. Kita membutuhkan kekuatan Allah setiap hari untuk menghadapi hari-hari yang jahat, untuk menghadapi kekuatan-kekuatan jahat, dan untuk
melakukan kehendaknya. Dia memberikan kekuatannya dengan cuma-cuma di dalam kelimpahan kasih karunia. Dan firman Allah mengatakan, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Tuhan memelihara kita. Pemeliharaan Tuhan sempurna, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan melindungi kita dari si jahat sampai waktunya Dia memanggil kita kembali ke surga. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persediaan Allah tidak terbatas. Sekali lagi, persediaan Allah tidak terbatas. Dia menyediakan untuk setiap orang, khususnya orang-orang yang percaya kepada Dia. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara kita. Supaya kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang sempurna, supaya kita mengalami pemeliharaan Tuhan yang berlimpah-limpah, maka kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekhawatiran yang terus mempengaruhi, menguasai kita, membuat kita tidak bisa menikmati hidup ini sebagaimana yang Tuhan inginkan bagi kita sekalian. Pemeliharaan Tuhan sempurna pada saat kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Dia. Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik. Ia mengarahkan hidup kita kepada tujuannya. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Tuhan punya rencana bagi setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita memiliki destiny ilahi yang Tuhan telah tetapkan bagi kita dan Dia mengarahkan kita untuk melangkah di jalan yang Dia tetapkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, jalan-jalan Tuhan adalah jalan yang sempurna. Jalan-jalan Tuhan adalah jalan-jalan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Jalan-jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik yang harus kita jalani di dalam hidup ini. 2021 ini, mari kita membuat komitmen untuk berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, mengikuti kehendaknya. Karena apabila kita mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan setia, maka kita akan melihat kebesaran, keagungan, dan kemuliaannya. Betapa baik Tuhan bagi hidup kita sekalian. Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Di dalam Yesus Kristus kita diciptakan. Di dalam Yesus Kristus kita ditetapkan untuk menerima pengampunan dosa. Di dalam Yesus Kristus kita ditetapkan untuk menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yesus Kristus kita ditetapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Pekerjaan-pekerjaan yang Allah taruh di dalam hidup kita
tetapkan di dalam hati kita untuk kita lakukan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Dan ada pekerjaan yang mulia yang Tuhan tetapkan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan Tuhan mau kita bergerak bersama-sama dengan Dia. Dia mau kita melangkah bersama-sama dengan Dia. Dia mau kita bekerja bersama-sama dengan Dia untuk membangun kerajaannya di muka bumi ini. Untuk melebarkan kerajaannya di dunia ini. Supaya banyak jiwa akan diselamatkan. Supaya bangsa-bangsa akan dijangkau. Dan orang-orang akan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahannya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus. Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada kesudahan segala sesuatu. Dia mau hidup kita menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya adalah pribadi yang spesial. Pribadi yang luar biasa. Pribadi yang mendapatkan mandat ilahi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang mulia. Yang memiliki nilai kekekalan. Sekali lagi, yang memiliki nilai kekekalan. Karena itu marilah kita melakukan pekerjaan Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan sungguh-sungguh. Karena untuk itulah kita diciptakan. Untuk itulah kita ditebus oleh darah Yesus. Untuk itulah kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Untuk pergi supaya hidup kita menghasilkan banyak buah bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita dengarkan firman Allah yang terambil dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apa yang Bapak Ibu miliki? Alkitab berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Harta dari Dia. Kesehatan dari Dia. Talenta-talenta dari Dia. Karunia-karunia dari Dia. Bahkan hidup kita dari Dia. Jadi tidak ada sebenarnya yang berasal dari kita sendiri. Kemudian kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini karena Tuhan mengerjakan hal-hal yang indah, hal-hal yang besar, yang luar biasa di dalam hidup kita sekalian. Dan Dia mengerjakan rancangan-rancangan yang ajaib, yang besar itu. Bersama-sama. Untuk hormat dan kemuliaan nama. Ada begitu banyak jiwa yang ada di luar sana yang membutuhkan Dia. Dan Dia memanggil kita untuk bekerja bersama-sama. Dengan satu tujuan. Untuk memberikan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Allah kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita aminkan setiap apa yang terbaik untuk kita. Amin, saudara. Kita juga mau masuk ke perjamuan kudus. Bersyukur Tuhan. Terima kasih buat firman yang
Bapa. Buat semua Engkau yang sudah berikan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau mengorbankan hidupmu untuk kami Tuhan. Engkau Tuhan penebus kami. Terima kasih Bapa. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Dengan segenap hati kami akan berbilang besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Amin. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu, kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Katakan dengan segenap hati, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mengawali tahun ini. Minggu pertama 2021 ini dengan mengikuti perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Perjamuan Tuhan ini sangat penting bagi kita sekalian. Karena melalui perjamuan ini kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena pengorbanannya kita diampuni, kita mendapat hidup kekal, kita menjadi anak-anak Allah. Melalui perjamuan ini, Tuhan hadir secara khusus di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, komunitas kita. Dia melawat kita secara pribadi. Dan melalui perjamuan ini, merupakan sarana di mana Allah mencurahkan kasih karunia-Nya berlimpah-limpah. Berkat-Nya mengalir. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, siapkanlah hatimu. Dan serahkan hidupmu dan keluargamu, serahkan tahun 2021 ini ke dalam tangan Tuhan. Mulai bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus kami merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami minta ampuni kami dari semua kesalahan dan dosa dalam perkataan, pikiran dan tindakan kami. Basuh kami dengan darah Yesus, layakkan kami mengikuti perjamuan Tuhan, perjamuan kudus ini. Kami ingin memulai tahun 2021 ini. Minggu pertama ini, bersama-sama dengan Engkau, berjalan bersama-sama dengan Engkau, hidup di dalam Engkau. Dan kami mau memulai dengan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Layakkanlah kami mengikutinya ya Allah, dan turunlah berkat-Mu berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, angkatlah roti yang ada di tanganmu. Roti ini berbicara tentang tubuh Yesus yang dihancurkan bagi kita sekalian. Kita berdoa, Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami mengangkat roti ini di hadapan-Mu. Yang berbicara tentang tubuh Yesus yang dihancurkan bagi kami, yang dikorbankan bagi kami. Berkati roti ini. Kuduskan roti ini, urapi roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikianlah firman Allah, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang angkatlah cawan yang ada di tanganmu. Cawan ini, anggur ini berbicara tentang darah Yesus yang dicurahkan bagi kita. Darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Darah Yesus yang menghancurkan segala kutuk, sakit, penyakit, dan kelemahan. Darah Yesus yang menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Darah Yesus, darah yang hidup, darah yang berkuasa. Bapa, kami mengangkat cawan ini di hadapan-Mu. Kami memohon berkati ya Bapa. Kuduskan ya Bapa. Urapi ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Engkau telah menebus kami dari segala dosa dan kejahatan. Terima kasih Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan masuk ke dalam terang-Mu yang ajaib.
Terima kasih Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami senantiasa. Kami mempersembahkan hidup kami, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami ke dalam tangan-Mu ya Allah. 2021 ini kami memulainya bersama dengan Engkau. Engkaulah yang memanggil kami, mengarahkan kami untuk hidup bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau. Karena Engkau adalah Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa, Allah yang menopang kami, Allah yang memelihara kami, Allah yang mengarahkan kami kepada jalan-jalan yang Engkau tetapkan. Engkau Allah yang memegang tangan kami, dan Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Bapa, saya berdoa untuk setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Berkati mereka yang mengikuti ibadah ini. Berkati mereka pribadi, keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, bisnis mereka, pelayanan mereka pada tahun 2021 ini. Curahkan berkat yang berlimpah-limpah ya Allah. Mereka yang membutuhkan mujizat demi mujizat, kami meminta di dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-mujizat itu ya Allah. Karena Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat. Kami percaya persediaan-Mu berlimpah-limpah, tidak terbatas. Kami percaya adalah kehendak-Mu memenuhi segala kebutuhan kami. Setiap aspek kebutuhan kami, kami percaya Engkau sediakan dan Engkau penuhi. Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkati Bapa setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada sekarang ini. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Biarlah hati mereka melimpah dengan ucapan syukur. Biarlah hati mereka dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita sorgawi. Dan saya berdoa, pakailah mereka untuk menjadi berkat, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, menjadikan mereka murid Tuhan Yesus. Dan berikan mereka kesehatan dan kekuatan ya Allah. Tutup bungkus mereka semua dengan darah Tuhan Yesus. Cover mereka dengan bilur Tuhan Yesus. Berkati mereka dengan kelimpahan kasih karunia. Terima kasih Bapa. Terpujilah akan nama. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sekarang terimalah berkat Tuhan, hadapkanlah wajah-Mu kepada Tuhan, berikan hidup-Mu kepada Dia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau ditetapkan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau ditetapkan menjadi pemenang. Engkau ditetapkan untuk menerima berkat berlimpah-limpah. Dan engkau ditetapkan untuk menjadi berkat. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian. Haleluya. Amin.